Ya, hatur nuhun. Tuh, saha nu datang ke hotel baliknya mau ikat. Selamat datang pada Gubernur Jawa Barat. Amin. Periode 2024-2029. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan orang Batak yang ada di Jawa Barat siap berbahasa Sunda. Siap? Bersama Kang Dede. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Sohibul Bait, Abang Handa, Menteri Kehutanan tahun 2004 sampai 2009. Alhamdulillah berkat beliau bisa mempersatukan kita terus, dan para trooper terus bersatu bersama-sama, karena ini merupakan olahraga, kegiatan seni budaya yang terus-menerus ada di Sumatera Utara, sudah berkembang di tanah Jawa ini. Mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa kita lanjutkan. Sedikit akan kami sampaikan kepada Pak Gubernur bahwa kegiatan truk ini tidak hanya di Jabodetabek ini, tetapi di Bandung juga sudah cukup berkembang. Orang Batak yang di sana setiap Sabtu malam Minggu main truk berkumpul. Insya Allah nanti di WA Group ini penyerahan hadiah nanti yang tadi akan kita sebarkan bahwa Pak Gubernur sudah merupakan keluarga besar truk. Setuju? Jadi Kang Deddy Mulyadi punya kartu truknya orang Batak. Kalau perlu main di pendopo kita. Harus pegang hukum dulu. Truk Bapak saya tahu, walaupun ngomong tegas, gagah, di rumah takut sama istri. Betul Pak. Tapi semangat kami main truk sampai malam seperti ini, dari pagi sampai malam ini, kami dengar tadi masih nanti sore akan datang Pak Gubernur dengan semangat kami. Tadi ada teman-teman memang sebagian karena ada keperluan, salam untuk Pak Gubernur. Insya Allah keluarga truf atau orang Batak akan kami sebarluaskan kedatangan Pak Gubernur hari ini. Kami sangat berbahagia, sangat tersanjung, luar biasa kedatangan Pak Gubernur menemui kami sedang bertanding. Saya kira itu. Terima kasih lagi Pak Kabal, Ibu yang telah mempersiapkan fasilitas yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah malam ini komunitas truk Muslim Family sudah melakukan acara dan sudah ada juara-juaranya. Nah, tetapi kita alhamdulillah tidak direncanakan dari awal, tapi perjalanan waktu kita kedatangan pemimpin insya Allah jadi Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, dan juga di sini ada hadir Daris dari Partai Umat, dan semua di sini ada Partai Umat. Nah, jadi saya ingin mengatakan begini, saya berharap karena ada ketua sekretaris Majelis Suro Ustadz Ansupri Sambo, walaupun dia di belakang sana karena takut masuk TV,
Jadi malam ini kita bersyukur ya atas pertemuan yang ini adalah bagian dari sunatullah, takdir, dan ini juga mudah-mudahan menjadi sinyal alam ya, sinyal alam bahwa kita bermain truk ingin membangun sportivitas, ingin membangun silaturahim ya, di antara semua kita, dan insya Allah terwujud ya, dari pagi sampai sore suasananya happy. Nah, penutupan ini ya kita bisa dihadiri oleh salah satu kandidat ya, salah satu kandidat calon gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Saya kira semua kita sudah kenal ya, malam ini saya semakin kenal dengan beliau. Ternyata memiliki pemikiran yang terintegrated antara alam, Tuhan, dan kehidupan. Saya pikir inilah yang paling diperlukan dalam membangun kehidupan ini ya. Jadi Kang Deddy, saya selama ini juga sering pakai tapopong ya, pakai ikat. Nah, ternyata model ikat Jawa Barat itu variasinya sangat luar biasa dan memiliki filosofi. Sehingga saya waktu itu beberapa kali kepada calon-calon wali kota selalu mengatakan, kenapa sih semua tamu yang nginap di hotel di Bogor ini ya, saya katakan kenapa nggak dibikin peraturan ya, bahwa semua hotel di Bogor kalau tamunya itu pulang itu dikasih tapopong atau ikan. Nah, itu akan menggerakkan industri rumah tangga ya, padahal itu dengan di-charge dengan tiket kamar, saya kira itu tidak terasa. Nah, waktu disampaikan itu semua manggut-manggut Kang Deddy, wah iya bener nih. Nah, tapi kebijakannya enggak. Nanti saya bikinin pergubnya. Karena ini bukan identitas, ini adalah budaya ya, budaya yang harus terus kita sosialisasikan. Yang wanitanya ya. Pakai apa? Apa? Yang wanitanya? Nah, begini, wanitanya tetap dengan suasana yang ada, ya, suasana yang ada itu. Yang jelas wanita dalam peradatan Jawa Barat itu sangat terhormat. Ya. Kujang saja, ini ingat, mungkin kalau salah nanti ditegur. Kujang itu tidak pernah digunakan untuk membunuh. Coba bayangkan, kujang, ya. Kujang itu tidak pernah digunakan untuk membunuh. Dia identitas kebijakan, kearifan, ketajaman berpikir. Nah, kalau itu dijelaskan pada masyarakat terdidik, gitu kan? Nah, jadi selama ini yang seperti ini terputus. Gitu. Nah, karena terputus komunikasinya, lalu orang memiliki persepsi yang berbeda-beda dengan apa yang dicanangkan oleh Kang Deddy ini. Tapi saya setelah mengikuti alur berpikirnya, inilah alam, Tuhan, kehidupan. Ya. Ini yang memang perlu dibangun dengan karakter bahasa. Nah, jadi ini mudah-mudahan kepada teman-teman Partai Umat, ya tolong dimanapun, ya karena kita bebas menentukan sikap, ya kita bebas menentukan sikap. Ya kemarin saya hadir di acaranya Syaihu dengan Susono, ya tapi saya pikir untuk masalah gubernur kita bebas memilih ya, tapi saya jatuh pilihan kepada Deddy Mulyadi. Tapi untuk wali kota Bogor tetap saudara Atang, nah, gitu. Jadi kalau ditanya itu sikap gitu kan. Nah jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kehidupan ya, karena tantangan Jawa Barat tadi kita udah panjang sekali ngobrol ya. Titipan saya ada dua. Satu, bagaimana menyelamatkan kawasan hutan Jawa Barat yang sekarang hanya tinggal 19%, apakah dalam tempo 5 tahun bisa naik menjadi 22%, kemudian tutupan hutannya menjadi 85%. Nah itu akan banyak membantu perbaikan lingkungan kita ya, karena untuk 30% itu butuh biaya yang sangat mahal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini karena itu semua adalah amanat ya, amanat bagaimana kita menjaga alam Jawa Barat ini. Yang kedua adalah
mungkin teman-teman, saya dari dulu berpikir bagaimana Bogor sebagai kota riset yang kelas dunia. Jadi Bogor ini dia risetnya sudah kelas dunia. Dan bagaimana Tugu Kujang itu dinaikkan, ya, dinaikkan dia menjadi satu ikon. Tidak sah menjadi orang Indonesia kalau belum naik ke Tugu Kujang Bogor. Itu mungkin nggak itu? Mungkin. Kenapa? Karena presidennya Prabowo Subianto nanti dia berkantor di Istana Bogor. Melalui Atang kita titip, Pak, jadi presiden ada dong kenang-kenangan di kota Bogor. Apa itu? Kujang dinaikkan. Ya, kemudian di sana ada Pongkor, nanti belakang puncak dari Kujang itu Mas Pongkor taruh situ 2 kg. Wah, kan keren itu. Intinya Monas berarti. Ya? Intinya Monas. Tidak, Kujang. Ya. Orang bisa naik 2 tahap, naik ke lantai pertama bayar 20 pound sterling, naik ke lantai puncak atas melihat seluruh kawasan 40 pound sterling. Kalau 1 tahun ada 2 juta orang ikut Bogor, berapa besar pendapatan itu? Dan saya kira dengan ya enteng lah itu. Dan saya yakin Kang Deddy bisa, karena beliau punya pengalaman pengambilan kebijakan ketika jadi Bupati Purwakarta, dan beberapa tahun ini beliau full ada di DPR RI, kemudian jadi gubernur. Segala kebaikannya insya Allah, Allah punya rencana tersendiri untuk yang akan datang. Ya, jadi saya sampaikan pada semua, terima kasih Bang Jo, Bang Rusli, Bang Jack, Pak Sekretaris. Mudah-mudahan Trup Muslim Family ini bisa berkembang dan kita bisa buat setiap tahun. Ya, sebagaimana yang saya katakan, mudah-mudahan satu saat ada rezeki kita yang menang umroh, tapi 1 orang aja. Kecuali ada tambahan-tambahan, ya, gitu. Barangkali itu saja. Terima kasih Kang Deddy. Mudah-mudahan Kang Deddy sukses, berkah untuk tampil jadi Gubernur Jawa Barat periode 2024-2029. Untuk itu kita minta doa khusus, bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah membukakan pintu-pintu langit untuk mengaminkan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira itu doa kita untuk Kang Deddy. Kalau Kang Deddy mau ada tambahan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Batak yang saya hormati, semua keluarga besarnya orang Batak yang ada di tanah Sunda. Saya mengucapkan terima kasih dan kebahagiaan saya. Ternyata seluruh ide-ide dan gagasan saya yang lama tertutup dan seringkali menjadi sentimen negatif dihubungkan dengan agama, dengan Islam, hari ini terjawab karena media sosial menjawabnya dalam setiap waktu. Sesungguhnya apa sih yang menjadi cita-cita dasar saya? Yang menjadi cita-cita dasar saya ini adalah ingin mengembalikan Jawa Barat menjadi provinsinya Siliwangi. Yang disebut dengan Provinsi Siliwangi adalah provinsi di mana satu, sistem tata ruangnya menggunakan Tritangtu di Buana, yaitu Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balongan, Lebah Kudu Sawahan. Artinya bahwa hutan itu adalah sendi utama bagi kesejahteraan publik. Kemudian air merupakan aliran yang bisa melahirkan energi, melahirkan peternakan, perikanan, energi listrik dan sejenisnya. Dan kemudian juga lahir ke areal utara, melahirkan pesawahan yang bisa menyalurkan juga sumber pangan, dan Jawa Barat terkenal dengan lumbung pangan nasional. Kemudian kedua, bahwa Bogor itu memiliki kekhususan dalam pandangan saya, karena bagi saya disinilah yang disebut dengan Pakuan Pajajaran. Karena di sini Pakuan Pajajaran, maka disinilah peradaban dimulai. Peradaban Siliwangi itu ada peradaban yang mengedepankan rasa sebagai kekuatan bagi mengikat antara hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan pemimpinnya, dan hubungan manusia dengan alam.
yang terkenal dengan Sili Asa, Sili Asi, dan Sili Asu. Mungkin Bang Kaban waktu di HMI disebutlah disebut masyarakat madani. Nah, konsepsi itu nanti akan berkembang seiring dengan saya dari tadi jalan tuh lagi ngerumusin, begitu terpilih saya akan mengumpulkan seluruh pemikir, baik di ahli seni, di ahli arsitektur, ahli pertanian, ahli kimia, semua akan saya kumpulkan. Saya akan membangun 4 karakteristik wilayah. Yang pertama adalah wilayah Sunda Kulon, sebagian Bogor yang berbatasan dengan Banten, sebagian Sukabumi. Yang kedua adalah Sunda Priangan, Bandung dan sekitarnya, termasuk Priangan Timur. Yang berikutnya adalah Sunda Cirebon, Majalengka, sebagian Subang dan Pantura, karakternya Jawa Saware. Kemudian nanti lagi adalah Sunda Betawi, Bekasi, Depok. Dan saya tadi membuat festival Palang Pintu. Nah, nanti itu harus terwujud bukan hanya dalam ucapan, tapi dalam bentuk arsitektur rumahnya, gedung kantornya, pagar-pagarnya, jenis tanaman apa yang khas itu harus menonjol betul, Kemudian di setiap wilayah, termasuk nanti akan melahirkan makanannya apa, bentuk rumah makannya seperti apa, akan kita rumuskan sehingga kita melahirkan, membangun berkarakter. Nah, terakhir yang untuk Bogor itu cita-cita awal dari dulu, Ujang itu adalah Ujang, artinya kerjakanlah sesuatu mandiri. Maka orang Sunda senang pada falsafah Maung itu kan adalah manusia unggulan yang selalu mengedepankan pikiran dan hati sebagai pengambil keputusan. Nah, ini cocok Pak. Jadi saya 5 tahun yang lalu sudah diskusi dengan teman-teman, punya mimpi membangun menara. Ya, menara. Di menara itu pakai lift ke atas. Dan waktu itu saya bercita-cita udah 150 meter tinggi, nggak hitung berapa biayanya. 5 tahun yang lalu itu 40 miliar. Mungkin kalau sekarang 100. Nah, itu nanti di Bogor nanti akan dilihat titik Pakuan Pajajaran itu di mana. Kemudian nanti akan adalah menara Ujang yang orang naik ke atas, dan di atasnya nanti ada rumah makannya dengan tarif dan tiket sekian ketika makan di puncak itu. Dan itu keren, Nah, dan nanti akan terintegrasi, bukan hanya menara itu, terintegrasi dengan nanti orang bisa melihat Gunung Pangrango, Gunung Salak. Dan Gunung Pangrango dan Gunung Salak itu sudah menjadi keprihatinan para pemimpin dulu yang senang bikin tembang Sunda. Ada kalimatnya adalah Pangrango Katari Kolot, artinya suatu saat akan ada kehancuran lingkungan yang disebabkan pada kerusakan lingkungan di Gunung Pangrango karena eksploitasi. Hal yang mesti dicegah hari ini adalah karena PTPN mengalami kolaps ekonomi, kan? Akibatnya ingin ada duit, kemudian si tanah-tanah itu di KSO-kan secara serampangan. Kalau jatuhnya KSO pada pengusaha yang ngerti tata ruang, ngerti tata lingkungan, gak ada masalah. Tapi Bang Kaban bisa lihat bagaimana kalau di arah Subang ke arah Ciater itu sudah berantakan yang luar biasa, dan saya ingin membenahi itu, termasuk ada perkebunan-perkebunan yang kosong akan saya hutankan. Karena dari hutan itu akan lahir multiplier efek ekonomi kalau dikelola. Jadi kalau saya jelaskan, orang tua dulu itu bukan menyembah pohon, tetapi orang tua dulu itu adalah memuliakan pohon. Karena memuliakan pohon waktu itu belum ada ilmu biologinya, belum dijelasin. Karena nggak boleh ditebang cukup, nggak boleh ditebang karena ada jurigan. Karena dia belum bisa menjelaskan konservasi seperti sekarang. Nah, mudah-mudahan karena bagi saya hari ini orang yang durhaka dalam kaidah Sunda itu ada 2. Kehancuran itu adalah tunggul diraru, catang dirumpak. Artinya orang yang paling serakah dan paling durhaka menurut orang Sunda, yang tunggul dilarung, catang dirumpak. Artinya apa? Orang yang menebang pohon dicabut dengan akarnya. Itulah orang yang paling serakah, paling durhaka dalam bahasa Sunda, dalam kaidah Sunda. Nah, hingga orang Sunda itu larangannya ada 2. 1, tidak boleh main tanah. 2, tidak boleh main kayu. Artinya tidak boleh nyalauin tanah dan tidak boleh melakukan illegal logging. Itu orang Sunda pantangannya, itu selalu ujungnya kehancuran. Jadi orang yang bahagia di Sunda itu adalah biasanya orang yang merawat alam, merawat lingkungan, sehingga hidupnya ngahna-ngahni
ngenah nyandang, ngenah nyanding, tapi tong nyandung. Artinya apa? Ngenah itu istilah rahmat, hidupnya damai, tentram, tidak pernah berkelahi, tidak pernah ribut. Kata orang Sunda itu benar, kata Bang ini ngerti betul kebudayaan. Nggak ada orang Sunda suka perang. Orang Sunda tuh nggak pernah perang, nggak pernah. Kujang itu hanya simbolisasi saja. Nggak pernah orang Sunda, nggak pernah dalam sejarahnya orang Sunda perang, nggak ada. Jadi ulah merangan orang Sunda malwanian, tapi lalawara saya ulah orang Sunda. Nah kemudian ngenah nyandang, ngenah nyanding, ngenah nyandung artinya adalah bisa memakai baju dengan baik, kemudian bisa hidup rukun dengan sesama, kemudian yang ketiga tidak boleh nyandung lah, itu bahaya karena nyandung itu bisa mendegradasi suara gitu. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadiran Kang Deddy di rumah Abang Kaban, di rumah kami, mudah-mudahan kehadiran Kang Deddy memberikan pencerahan, memberikan kebahagiaan buat kita semua. Karena judul kita adalah Turnamen Trup Gembira. Insya Allah bersama Kang Deddy, bersama Bang Kaban, kita akan terus bergembira. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hatur nuhun. Siap, eta penting itu. Saha nu datang ke hotel balikna mau ikat.